Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menghadapi pembelajaran pada hari ini, terutama dalam menghadapi pembelajaran yang kita hadapi sekarang, yaitu fisika. Baiklah, kemarin kita udah sampai dengan bab 1, yaitu keseimbangan benda tegar. Kemudian kita masih melanjutkan dengan bab satunya, yaitu materinya tentang momen inersia. Momen inersia dari sebuah partikel bermassa m didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel m dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dan titik poros atau R²2. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah partikel bermassa m, kemudian poros, sebuah titik berjarak dari R, yaitu sebagai poros. Ini poros. Nah, di mana momen inersia partikel dapat dirumuskan, itu momen inersia partikel dihitung dari poros ini adalah I sama dengan mR²2. Ini adalah momen inersia, satuannya kilogram meter pangkat 2. M adalah massa benda, satuannya kilogram. R adalah jarak tegak lurus antara benda dengan poros, satuannya M. Nah, benda tegar disusun oleh banyak partikel. Rumusnya adalah I sama dengan sigma I MI RI pangkat 2 sama dengan M1 R1 pangkat 2 ditambah M2 R2 pangkat 2 ditambah M3 R3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa partikel ya. Ini adalah poros. Kalau ini poros berarti semua benda ini mengalami momen inersia terhadap titik O, yaitu sesuai dengan rumus ini. Kemudian kita lanjut. Ini adalah gambar orang mengangkat beban. Nah, di sini bebannya jaraknya berjauhan, maka berdasarkan momen inersia maka dia akan untuk membuat gerak memutar, maka ini akan lebih susah dibandingkan dengan jaraknya lebih dekat, momen inersianya lebih kecil. Kemudian ini adalah momen inersia berbagai benda yang umum kita kenal. Yang pertama adalah batang silinder poros melalui pusat, I-nya adalah 1/12 mL². Batang silinder porosnya melalui ujung, salah satu ujung, maka I-nya adalah 1/3 mL². Kemudian plat segi 4 poros melalui pusat. Ini porosnya ini, maka I-nya adalah setengah M kali A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian plat segi 4 tipis poros sepanjang tepi, maka I-nya adalah 1/3 MA. Kemudian silinder berongga, maka I-nya adalah setengah M kali R1 pangkat 2 tambah R2 pangkat 2. Kemudian silinder pejal yaitu I setengah M R pangkat 2. Kemudian silinder tipis berongga, I sama dengan MR kuadrat. Kemudian bola pejal, I sama dengan 2/5 MR pangkat 2. Kemudian bola tipis berongga, I sama dengan 2/3 MR pangkat 2. Nah, di sini ada animasi mengenai momen inersia. Ini bisa dilihat di sini. Ini porosnya, ada bendanya. Ini balok pejal. Oke. Ini adalah contoh soal. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, 3M dipasang pada ujung kerangka yang terletak pada bidang IC. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah
Ya, Y adalah sebagai poros, jadi Y sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Dari sini bendanya kita kasih nama, ini 1, ini kita kasih nama 2, ini 3. Nah, sehingga I1 adalah M1 R1 pangkat 2 tambah M2 R2 pangkat 2 ditambah M3 R3 pangkat 2. Nah, M1 adalah M, R1 nya adalah 2A pangkat 2 tambah M2 nya 2M. Nah, 2M. Nah, sementara di sini R nya adalah 0 karena berada di poros ya, jadi ini 0 tambah M3 nya 3M, sedangkan sekarang R3 nya A, ini sehingga 4MA kuadrat ditambah 0 ditambah 3MA kuadrat, jadi I sama dengan 7MA pangkat 2. Nah, ini adalah momen dasar untuk porosnya di Y. Dan kita lanjutkan kaitan momen gaya atau torsi dengan percepatan sudut. Nah, perhatikan gambar. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, yaitu gerak translasi, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, di sini F-nya adalah ini F, dan ini yang menyebabkan roda ini berputar, ya, benda ini berputar. Kemudian A adalah di sini percepatan tangensial. Ya, percepatan tangensial adalah tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, sehingga percepatan tangensial itu adalah R kali alfa. Alfa adalah percepatan sudut, sedangkan R jari-jari. Maka F sama dengan M kali R alfa. Jadi A ini diganti dengan R alfa. Jadi kemudian apabila ruas kanan dan kiri dikali dengan R, maka R kali F sama dengan M R kuadrat alfa. Nah, kemudian hukum 2 Newton tentang rotasi, maka menjadi bersama ini menjadi R kali F. R kali F itu adalah tau, sedangkan MR pangkat 2 adalah I. Nah, sehingga tau I alfa. Dan alfa juga sama dengan A per R, tau sama dengan I A per R. Keterangan I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter pangkat 2. Alfa adalah percepatan sudut, satuannya radian per sekon pangkat 2. Tau adalah torsi, satuannya M kali Newton, meter kali Newton. Dan R adalah jarak titik ke poros, satuannya adalah meter. Dan di sini ada animasi untuk kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu arahnya bisa menggunakan aturan tangan kanan, yaitu ibu jari menyatakan arah kecepatan sudut, sedangkan jari keempat jari yang lainnya yaitu menyatakan arah putaran. Nah, ini arah putarannya searah jarum jam. Ini juga ini arah putaran berlawanan jarum jam, maka omeganya ke sini. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah silinder pejal dengan diameter 1 meter berada pada bidang datar kasar. Selanjutnya, silinder didorong tepat pada pusat masanya dengan gaya F sama dengan 6 kali massa benda. Jika silinder menggelinding tanpa selip, maka percepatan tangensialnya adalah titik-titik.
Nah, gaya dan massa bersatuan sesuai dengan satuan internasional. Nah, kita bahas. Sini diketahui diameter sama dengan 1 meter. Jari berarti setengah D sama dengan 0,5 meter dan berada pada bidang datar angkasa. Selanjutnya didorong tepat pada pusat masanya dengan gayanya 6 kali massanya. Jika silinder menggelinding tanpa selip, maka percepatan tangensialnya adalah jadi A atau AT. Jawab. Nah, kalau digambarkan seperti ini silinder pejal, kemudian ini lantai kasar, didorong dengan gaya F, kemudian ini adalah jari-jari. Nah, ini akan terjadi putaran, nah, sehingga tau sama dengan I alfa. Tau itu adalah F kali R sama dengan, karena dia silinder pejal, berarti setengah I nya adalah setengah M R pangkat 2 kali alfa. Jadi F kali R sama dengan setengah M R pangkat 2, alfa adalah A per R. Nah, R ini bisa dicoret sehingga F sama dengan setengah M kali A. Nah, F itu 6M, 6 kali massa ya, 6 kali massa berarti setengah MA. Jadi A berarti sama dengan 12 meter per sekon pangkat 2, jadi 6 kali ya. Kecepatannya adalah 12 meter per sekon pangkat 2. Dan contoh soal berikutnya, sebuah silinder berongga berjari-jari R bermassa M memiliki momen inersia mr pangkat 2 kg meter pangkat 2, menggelinding dengan kecepatan sudut omega. Agar silinder tersebut berhenti berputar dan menggelinding dalam waktu 2 sekon, maka besar torsi yang harus dikerjakan pada silinder tersebut sebesar titik-titik. Nah, di sini kita ketahui R, yaitu R sama dengan R, kemudian massa M, memiliki momen inersia berarti I M R pangkat 2 kilogram meter pangkat 2, ini satuannya. Oke. Kilogram meter pangkat 2, menggelinding dengan kecepatan sudut berarti omega 0, omega. Agar silinder tersebut berhenti berputar, nah, berhenti berarti omega T 0 dalam waktu berarti T sama dengan 2 sekon, maka besar torsi yang harus dikerjakan pada silinder tersebut sebesar, ditanya torsi atau momen gaya. Di sini jawab.
Jadi tau sama dengan I kali alfa. Nah, di sini kita harus cari alfa dulu dari rumus omega T, omega 0 tambah alfa T. Nah, ini adalah rumus GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, di sini 0, kemudian omega 0 omega tambah alfa kali T-nya 2. Nah, sehingga alfa sama dengan setengah omega ini min, ya, setengah omega. Nah, sehingga tau sama dengan I kali alfa, berarti I nya adalah M R pangkat 2 MR pangkat 2, sedangkan alfa nya adalah kali min setengah omega. Jadi tau sama dengan min M setengah M R pangkat 2 omega. Nah, ini adalah omega. Jawabannya. Tanda min menyatakan bahwa arah ataunya adalah memperlambat, ya. Artinya momen gayanya memperlambat gerak benda. Dilanjutkan analisis masalah dinamika rotasi benda tegak. Perhatikan gambar, itu sebuah katrol dan sebuah benda yang menggantung dengan tali, dihubungkan dengan tali. Nah, di mana di sini katrol adalah sebuah silinder pejal, sehingga katrol mempunyai momen inersianya adalah I sama dengan setengah MR pangkat 2. Nah, di sini massa katrol adalah 2M, sehingga M ini kita ganti menjadi 2M. Jadi setengah kali 2M kali R kuadrat sama dengan MR kuadrat. Nah, kemudian kita perhatikan katrol. Pada katrol ini terjadi gerak rotasi. Arah rotasinya searah dengan jarum jam. Penyebab rotasinya adalah tegangan tali T. Nah, T ini menimbulkan gerak rotasi, yaitu terjadinya momen gaya. Nah, momen gayanya adalah T kali R. T dikali dengan lengan gaya. Nah, sehingga T kali R sama dengan I nya adalah MR kuadrat. Jadi MR kuadrat dikali alfa, atau T sama dengan MR alfa. Nah, kemudian perhatikan benda yang tergantung ini, benda yang menggantung. Nah, benda yang menggantung ini adalah terjadi gerak translasi, bergeser. Jadi translasi yaitu arahnya ke bawah. Nah, yang menimbulkan translasi adalah ada dua gaya penyebab translasi, yaitu MG dengan T. MG arah positif karena searah dengan gerak benda. Jadi MG dikurang T sama dengan M kali A. A nya adalah percepatan tangensial, yaitu alfa R. Jadi M alfa R. Nah, ini adalah persamaan 2. Substitusikan bersama T sama dengan MR alfa dari 1 ke 2. Nah, sehingga hasilnya MG min, ini T ini diganti dengan ini, dengan MR alfa. MG min MR alfa sama dengan MR alfa. Kemudian sehingga MG sama dengan 2 MR alfa. Ini coret M nya, hasilnya alfa sama dengan G per 2 R.
Nah, alfa ini adalah percepatan sudut. Jadi percepatan sentripetal ya, percepatan sudut ya. Percepatan sudut yang dihasilkan di sistem ini adalah G/2R. Ini selanjutnya contoh soal. Massa katrol adalah 2 kg dan besar gaya 122 Newton. Gaya tegang tali T adalah dari gambar berikut ini. Jadi yang ditanyakan adalah tegang tali, ini ada katrol, ada beban. Oke, kita bahas. Nah, di sini kita mulai dengan katrolnya. Katrol, kita lihat katrol. Perhatikan katrol. Nah, katrol ini katrol, ini pusatnya, ini jari-jari, kemudian ini adalah F, kemudian ini adalah T berarti arah ke bawah. Nah, sehingga di sini terjadi putaran rotasi. Nah, di sini berlaku sigma tau. Misalnya ini 0, tau 0 sama dengan I alfa. Nah, arah putaran ke searah jam positif berarti F dikali R. Nah, sedangkan T menimbulkan putarannya berlawan jarum jam, berarti T kali R sama dengan I alfa. Ya, F kali R min T kali R. I katrol adalah silinder kejal, berarti setengah M R kuadrat. Alfa adalah A per R. Kemudian R ini semua bisa dicoret, sehingga F min T sama dengan setengah MA. Kemudian T nya kita pisah, min T sama dengan setengah MA kurang F, atau T sama dengan F dikurang setengah MA. Ini persamaan 1. Sekarang kita perhatikan benda ya, benda yang tergantung, benda beban ya, beban atau benda beban ya. Nah, beban ini W ke bawah, ini ke atas, T. Nah, ini dengan sendirinya terjadi gerak translasi ke atas. Jadi sesuai dengan hukum Newton kedua, sigma F M kali A. M kali A. Nah, di sini T-nya positif karena searah dengan translasi. T min W sama dengan MA. Maka T sama dengan MA tambah W. Ini adalah persamaan 2. Nah, persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Maka F kurang setengah MA, ini M nya besar ya, sama dengan ini M kecil ditambah W. Maka dipisah, MA kita pindahkan, min MA min setengah MA sama dengan W min F, atau MA nya dipositifkan, MA tambah setengah MA sama dengan F min W. Maka A sama dengan F min W per M tambah
setengah M besar ya, M katrol. Nah, sehingga A nya bisa dicari. A sama dengan F nya adalah 122, W nya adalah M kali G 100 ya, beban ya, M kali G di sini nih, ini 100 Newton ya. Kemudian M adalah 10 dikurang setengah M katrol 2, jadi 22 per 11 sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, sehingga T nya bisa dicari. T, maka T sama dengan ya, dari sini F dikurang setengah MA sama dengan F nya 122 dikurang setengah M nya 2, A nya 2, jadi sama dengan 120 Newton. Jadi T nya adalah 120 Newton. Tegangan tali yang dialami oleh sistem ini.